Kemudian ada penyakit lainnya yang menular di masa sahabat dan di masa Nabi Muhammad SAW. Namanya, mohon maaf, juzam, penyakit, mohon maaf, penyakit kusta. Itu menular. Nabi yang dijaga oleh Allah mengajarkan ikhtiar dan berhati-hati menjaga kesehatan. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ketika para sahabat datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Cara berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan jabat tangan. Maka di saat itu ada rajulun minal Thaqif, ada seorang laki-laki dari suku Bani Thaqif. Dia terkena penyakit menular, penyakit kusta. Kemudian seluruh sahabat bersalaman. Mungkin ada yang mengabarkan kepada Nabi bahwa ini ada seorang yang kena penyakit kusta. Kemudian Nabi mengatakan, engkau sudah dibaiat oleh saya, silakan kembali, tanpa bersalaman. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam seandainya bersalaman sekalipun, insya Allah Allah menjaganya. Gak bisa Nabi terkena penyakit, gak bisa. Disucikan, dibersihkan. Tapi Nabi mengajarkan ikhtiar. Ada realita, ada penyakit yang jika kita bersentuhan bisa menular, maka harus wajib dihindari. Diajarkan realita, diajarkan percaya kepada takdir, tapi juga tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Kalau hanya percaya takdir dan meninggalkan ikhtiar, maka Nabi Muhammad SAW ketika berjihad fisabilillah tidak menggunakan baju besi. Para sahabat juga tidak menggunakan baju besi. Baju besi dir'un digunakan untuk menghindari daripada senjata. Para polisi, tentara, kalau lagi bertugas menggunakan baju anti peluru. Artinya disuruh ikhtiar. Padahal ini Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang luar biasa, seluruhnya ingin mencari wafat fisabilillah, tapi tetap menggunakan baju besi. Artinya ada ikhtiar. Nanti kalau sudah kejadian meninggal, nah itu sudah ceritanya takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kitab berjudul Al-Barakah fi Sa'i wal Harakah. Ada keberkahan di dalam usaha dan gerakan. Nabi katakan, bahkan melihat, makanya orang-orang yang penyakit menular, kusta, itu diisolasi untuk kesembuhan. Para fuqaha melarang jika ada orang kena penyakit menular, maka dia harus tahu kondisinya dia. Memang kalau dia sakit, bukan arti mendiskriminasi, tidak. Tapi dengan maksud tidak menyebarkan penyakit ke orang lain. Makan bawang saja, mau sholat, disebutkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Ada seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam ingin hadir sholat jamaah, tapi perutnya kosong, belum makan. Datang ke rumah hanya lihat ada bawang merah kah itu, bawang putih kah itu dimakan mentah-mentah. Kemudian datang sholat, persis di saf pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tercium aroma yang tidak baik, aroma busuk dari bau-bawang busuk, mengganggu orang yang sekitar. Apa pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man akala hadhil maqlata fala yaqrabanna masjidana hatta tazhaba rihuha. Orang yang makan sayuran jenis ini, maksudnya sayuran jenis ini kata Imam Nawawi adalah bawang putih, bawang merah mentah. Siapa yang makan sayuran ini, jangan dia dekati masjid kami. Satu riwayat mengatakan jangan dia masuk ke dalam masjid
kami hatta tazhaba rihu, hingga aroma bau busuknya hilang baru bisa masuk ke dalam masjid, kata Rasulullah SAW. Ini Nabi katakan, tapi Nabi tidak sebut nama orangnya, padahal Nabi tahu siapa yang makan bawang. Artinya menutup aib saudara, nggak boleh membongkar aib saudara di depan publik, berdosa. Siapa yang membongkar aib saudaranya di depan publik, maka Allah akan membongkar aibnya di yaumil qiyamah. Terkecuali kejahatan yang terang-terangan, maka itu harus disampaikan juga dengan terang-terangan. Kemudian Nabi katakan, innal malaikata tata'adza minhu kama yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat pun terganggu dengan bau busuk itu. Sebagaimana manusia terganggu dengan bau busuk, malaikat pun terganggu dengan aroma busuk tersebut. Kemudian Nabi keluar, ini sahabat yang makan bawang minta maaf. Ya Rasulullah, saya yang makan. Kata Nabi, kenapa? Di rumah tidak ada makanan ya Rasulullah. Saya ingin sholat berjamaah, perut sudah lapar. Ya, yang ada hanya bawang, saya makan bawang. Kemudian Rasulullah SAW beliau meletakkan tangan suci beliau di perut sahabat tersebut, dan sahabat tersebut mengatakan, selama beberapa bulan perutku tidak pernah merasakan lapar setelah terkena tangan Nabi Muhammad SAW. Itu aroma busuk. Bagaimana dengan penyakit? Aroma busuk saja dilarang.